Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan balik lagi dengan Triga Podcast KPP Penanaman Modal Asing 3 dengan saya Sabta Kadi Nugraha. Saya Astriana Widya Wirasari. Saya Agustina Purwandari. Nah, episode kali ini kita akan membahas tentang pemberian imbalan bunga, di mana mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan maupun ada selisih paham. Nah, kita akan jelaskan di sini, kita kupas tuntas bagaimana pemberian imbalan bunga yang akan disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Negara. Di samping itu, kan mungkin teman-teman kawan pajak ya di sana mungkin, wah ini Direktorat Jenderal Pajak hanya mengenakan sanksi, terus saya ini bagaimana gitu. Ternyata teman atau kawan pajak juga berhak mendapatkan imbalan bunga. Namun, imbalan bunga seperti apa, bagaimana, dan bunganya seperti apa, kita akan kupas tuntas bersama saya Sabta, Bu Astri, dan Bu Ina. Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam Bu Astri, Ibu Ina. Selamat pagi. Baik, alhamdulillah. Sapa dulu kawan pajak. Kawan pajak. Baik, kita akan langsung saja ya. Tadi sudah dijelaskan, kita akan membahas pemberian imbalan bunga. Nah, saya akan menanyakan ke Bu Astri nih. Bisa dijelaskan dulu nggak sih Bu Astri, sebenarnya pengertian dari imbalan bunga itu apa? Mungkin kawan pajak akan bertanya-tanya. Silakan Bu Astri. Baik, Mas Sabta dan kawan pajak semua, selamat pagi. Senang sekali kami penyuluh dari KPP 3 bisa melakukan ini lagi edukasi perpajakan. Hari ini temanya mengenai imbalan bunga gitu ya. Nah, kawan pajak tadi masalah sudah terangkan ya, kalau biasanya nih kita sama wajib pajak biasanya kita kenakan sanksi gitu ya. Nah, ternyata ini DJP ada mengedepankan asas keadilan dan keseimbangan nih Mas Sabta dan kawan pajak. Jadi nggak cuman wajib pajak yang harus membayar sanksi berupa bunga, tapi ternyata DJP juga bisa memberikan imbalan kepada wajib pajak berupa bunga. Ini dalam case apa ya? Ada beberapa case, yaitu diantaranya jika DJP melakukan keterlambatan dalam pengembalian pajak ya. Jadi misalnya kalau wajib pajak ada lebih bayar, lalu kita terlambat nih ngembaliinnya. Nah, itu wajib pajak berhak meminta imbalan bunga ya. Lalu kalau kita juga melakukan keterlambatan penerbitan SKPLB ya. Jadi harus diterbitkan pada periode tertentu, ternyata DJP terlambat nih. Nah, wajib pajak berhak nih untuk meminta imbalan bunga atas keterlambatan dan penerbitan SKPLB itu ya. Yang satu lagi juga terkait dalam hal wajib pajak kita terlambat ya mengembalikan kelebihan pembayaran pajak akibat adanya upaya hukum nih ya, seperti keberatan gitu ya, banding, peninjauan kembali, kita terlambat mengembalikannya. Nah, dan terdapat kelebihan pembayaran pajak. Nah, itu juga wajib pajak berhak nih untuk meminta imbalan bunga. Jadi seperti itu Mas Sabta. Baik, jadi tadi sudah dijelaskan Bu Astri. Jadi DJP ini atau negara mengedepankan keseimbangan dan keadilan. Nggak cuma sanksi saja teman-teman. Jadi apabila kita tadi terlambat ataupun memang hak dari kawan pajak semua terlambat dikembalikan atau produk hukumnya terlambat dikembalikan, tadi juga Bu Astri sempat menjelaskan bahwa itu bisa mendapatkan imbalan bunga. Nah, ini selanjutnya Bu ya, dijelaskan lebih lanjut tadi keterlambatan, kelebihan pembayaran pajak, seperti apa sih kriteria wajib pajak yang berhak atas imbalan bunga, dan mungkin karena imbalan bunga ini kita akan membahas dasar hukumnya apa saja sih atas kriteria tersebut. Baik. Jadi pada prinsipnya ada 5 kelompok besar nih Mas Sabta dan kawan pajak ya. Jadi wajib pajak bisa kita berikan imbalan bunga dalam hal ada 5 kategori nih ya. Yang pertama, jika DJP melakukan keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, ini dasar hukumnya adalah pasal 11 ayat 3 Undang-Undang KUP gitu ya. Yang kedua adalah terjadi keterlambatan penerbitan SKPLB ya. Jadi SKPLB kita terlambat terbitkan sesuai pasal 17B ayat 3 Undang-Undang KUP ya. Lalu yang ketiga, keterlambatan penerbitan SKPLB sesuai pasal 17 ayat 4 Undang-Undang KUP. Itu yang ketiga ya. Lalu yang keempat, terjadi kelebihan pembayaran pajak karena permohonan keberatan, banding, PK dikabulkan sebagian atau seluruhnya. Nah, ini sesuai dengan pasal 27B Undang-Undang KUP. Dan terakhir, untuk kategori yang kelima, adalah terjadi kelebihan pembayaran pajak
karena SK pembetulan, SK pengurangan, pembatalan SKP, atau SK pengurangan atau pembatalan STP yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya permohonan wajib pajak. Nah, ini dasar hukumnya adalah pasal 27B ayat 3 Undang-Undang KUHP. Jadi ada 5 kelompok besar gitu Mas Hatta. 5 kelompok besar. Jadi tadi kalau saya benar ingatnya yaitu keterlambatan SKP KPP, ada keterlambatan SKP LB, dan juga apabila banding keberatan maupun peninjauan kembali teman kawan pajak semua di sana diterima sebagian atau di seluruhnya, ataupun ada SK pembetulan, pembatalan itu karena permohonan dari kawan pajak semua. Nah, sebelum kita akan membalas lebih dalam, lebih masuk lagi, ini kalau nggak salah tuh imbalan bunga tuh ada poin-poinnya ya, seperti dasar pengenaan pajaknya, tarif bunganya, atau bagaimana ya. Nah, itu seperti apa nilai dan cara perhitungannya nih? Bu Astri dulu ya. Bu Astri, silakan Bu Astri. Jadi sesuai dengan kalau sanksi bunga, DJP menerbitkan juga ada hitungannya ya. Demikian pula imbalan bunga nih, ada hitungannya berapa sih yang bisa diklaim oleh wajib pajak ya ke DJP. Nah, itu menggunakan rumus pajak yang kelebihan dibayar itu sebagai DPP-nya ya, dasar pengenaan pajak ya, lalu dikali tarif bunga per bulan, lalu dikali dengan jumlah bulannya. Nah, untuk tarif bunga per bulan sesuai ketentuan yang baru di Undang-Undang Cipta Kerja ya, itu nanti menggunakan suku bunga yang mengacu pada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang sifatnya floating, jadi mengikuti penghitungan bunganya gitu ya. Lalu dikali jumlah bulan. Nah, jumlah bulan ini juga dibatasi nih Mas Hatta, jadi maksimal 24 bulan. Jadi walaupun misalnya ternyata dihitung lebih dari 24 bulan, kita akan berikan maksimal di 24 bulan. Jadi rumusnya adalah imbalan bunga adalah pajak lebih bayar dikalikan tarif bunga per bulan, lalu dikali jumlah bulan maksimalnya di 24 bulan. Seperti itu. Maksimal 24 bulan ya. Jadi seperti itu tuh kawan pajak semua ya, bagaimana cara perhitungan imbalan bunga. Jadinya oh iya, tadi Ibu sebutkan bahwa ada perubahan berlaku atau UU Cipta Kerja nih. Jadi memang kita ada Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku di 2021, lalu ada Undang-Undang HPP dan peraturan di bawah-bawahnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu terkait imbalan bunga ini atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seperti Ibu sampaikan tadi, itu perubahannya bagaimana atau maksudnya bagaimana sih Bu ya? Ya, tadi benar ya, untuk suku bunga ada perubahan. Jadi sebelum Undang-Undang Cipta Kerja kan 2% ya, flat 2%, ya. Ya, betul. Dan setelah Cipta Kerja itu di 2 November 2020 ya, di mana Undang-Undang Cipta Kerja ditetapkan, itu ada perubahan nih sehingga menjadi suku bunga floating sesuai dengan ketentuan dalam Kementerian Keuangan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini Pak Sata, jenis-jenis tata cara pemberian imbalan bunga. Tadi saya sebutkan ada 5 ya, ada 5 kategori ya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu terkait keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak nih. Nah, jadi kan seperti kita ketahui, jika DJP menerbitkan produk hukum yang sifatnya lebih bayar ya, bisa seperti SKPLB gitu ya, SKPLB, lalu bisa juga putusan-putusan mengakibatkan lebih bayar gitu ya, misalnya putusan SK keberatan, lalu SK banding, SK pengujian kembali, atau SK pengurangan atau penghapusan sanksi gitu ya, itu yang menyebabkan lebih bayar. Nah, itu harusnya DJP menerbitkan SKP KPP-nya itu 1 bulan nih. Nah, dalam hal ini ternyata DJP mengalami keterlambatan dalam penerbitannya ya. Jadi harus 1 bulan, ternyata DJP menerbitkannya katakan 2 bulan gitu ya. Nah, itu berarti DJP telah terlambat, dan oleh karenanya wajib pajak berhak meminta imbalan bunga. Seperti itu. Jadi keterlambatan penerbitan SKP KPP gitu. Itu yang pertama. Baik, jadi mungkin kalau kawan pajak tidak mengetahui ya, SKP KPP itu adalah surat ketetapan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Dimana kalau memang ada kelebihan pembayaran pajak, baik itu banding, keberatan ataupun itu, nah diakhirinya atau ditutupnya dengan surat keputusan tersebut atau ketetapan tersebut, sehingga nanti akan dikembalikan ke rekening kawan pajak semua. Jadi untuk kriteria pertama sudah cukup jelas tadi ya Bu Asri, bahwa keterlambatan penerbitan SKP KPP atau kelebihan pembayaran pajak. Baik,
tadi disebutkan seharusnya diterbitkan maksimal 1 bulan, Betul. tetapi ternyata DJP lewat waktu ya. Betul. Maka kawan pajak berhak atas imbalan bunga tersebut. Nah, sekarang nih ya, saya akan ke Ibu penyuluh terbaik ini. Jadi kita akan beralih ke Bu Ina ya. Ayo Bu Ina kerja nih ya. Dari tadi bengong-bengong aja ya. Oke. Nah, ini tadi Bu Asri sudah menjelaskan tentang kriteria pertama Iya. gitu. Nah, untuk beberapa kriteria lainnya, nah bisa Bu Ina jelaskan nggak bagaimana case-nya, seperti apa lagi yang mana kawan pajak berhak untuk imbalan bunga tersebut? Oke, Mas Sabta, kawan pajak sekalian, saya melanjutkan yang sudah disampaikan Bu Asri tadi. Kan Bu Asri tadi bilang ada 5 kelompok besar ya. Bu Asri sudah menyampaikan yang pertama, saya yang kedua itu adalah imbalan bunga sesuai dengan pasal 17B ayat 3 Undang-Undang KUP yang sudah diubah terakhir dengan Undang-Undang HPP terkait keterlambatan penerbitan SKPLB. Nah, di pasal 17B ayat 1 itu disebutkan bahwa SKP atas pemeriksaan pasal 17B diterbitkan paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima lengkap. Lalu di pasal 17B ayat 2 disebutkan Mas Sabta bahwa apabila jangka waktu 12 bulan tersebut sudah terlampaui dan Dirjen Pajak dianggap mengabulkan, maka sudah terlampaui nih Mas Sabta 12 bulan tapi belum selesai. Di situ Dirjen Pajak dianggap mengabulkan lebih bayarnya wajib pajak ini dan SKPLB-nya harus diterbitkan paling lama 1 bulan sejak jangka waktu tadi 12 bulan itu berakhir. Nah, diatur di pasal 17B ayat 3 bahwa imbalan bunga dapat diberikan apabila SKPLB terlambat diterbitkan sebagaimana diatur di pasal 17B ayat 2 tadi. Lalu tarifnya bagaimana Mas Sabta? Seperti yang sudah disampaikan tadi juga, tarif bunganya itu mengikuti KMK yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga. Jumlah bulannya itu dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 bulan sesuai 17B ayat 2 sampai dengan tanggal diterbitkannya SKPLB dengan maksimal waktu 24 bulan di mana bagian bulan dihitung penuh 1 bulan. Nah, kemudian bagian yang ketiga itu terkait imbalan bunga di pasal 17B ayat 4 Undang-Undang KUP sebagaimana diubah dengan Undang-Undang HPP terkait keterlambatan penerbitan SKPLB juga Mas Sabta, tapi ini ada di pasal 17B ayat 4. Nah, di pasal 17B ayat 1A itu disebutkan bahwa ketentuan terkait jangka waktu 12 bulan itu tidak berlaku terhadap wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Nah, untuk WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan itu tetap bisa diberikan imbalan bunga Mas Sabta dengan ketentuan pemeriksaan bukti permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan penyidikan, dilanjutkan dengan penyidikan tapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, kemudian dilanjutkan dengan penyidikan, dilanjutkan dengan penuntutan tapi diputus bebas, dan kepada WP akan diterbitkan SKPLB juga, itu berhak imbalan bunga Mas Sabta. Tapi di pasal 17B ayat 5 itu dikecualikan bahwa imbalan bunga tidak dapat diberikan dalam hal WP di pemeriksaan bukti permulaan nih Mas Sabta, tapi WP ini memilih jalur untuk pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur di pasal 8 ayat 3 atau penghentian penyidikan diatur dalam pasal 44B, itu WP tidak diberikan imbalan bunga. Lalu tarif bunganya sama sesuai KMK, berlakunya di tanggal dimulainya perhitungan IB, kemudian jumlah bulannya itu dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 bulan yang diatur di pasal 17B ayat 1 sampai dengan tanggal diterbitkannya SKPLB. Itu Mas Sabta, 1, 2, 3, sudah 3 bagian besar ya. Tadi ada berapa? 5? 5. Oh, 5. ada 3. Oh, ada 3 tuh kawan pajak ya. Ini ayo jangan, ini penting ini imbalan bunga buat kawan pajak semua ya. Jangan sampai ketiduran nih ya. Walaupun tadi penjelasannya banyak sekali. Jadi tadi sudah 3 kriteria yang sudah dijelaskan dan Bu Ina menjelaskan tentang 17B ya. 17B ada dan 3 terkait juga pemeriksaan bukti permulaan. Betul. Kawan pajak masih bisa berhak menerima imbalan bunga. Memang ada kepastian hukum di situ jika ada keterlambatan penerbitan SKPLB, teman-teman atau kawan pajak bisa mendapatkan atau berhak mendapatkan imbalan bunga. Ya, betul. Baik, tadi di awal Bu Astri juga menjelaskan ya bahwa imbalan bunga ini bisa terjadi dalam hal mengalami kelebihan pembayaran Ya. pajak,
terkait hal ini bisa diterangkan lagi nggak kriteria selanjutnya Bu Ina terkait pemberian imbalan bunga yang tadi Iya. kriterianya dijelaskan Bu Astri? Siap. Kriteria yang keempat itu imbalan bunga sehubungan dengan pasal 27B ayat 1 Undang-Undang KUP. Itu karena terjadinya kelebihan pembayaran pajak karena adanya pengajuan upaya hukum dari kawan pajak berupa keberatan, banding, ataupun peninjauan kembali yang amarnya adalah mengabulkan sebagian atau seluruhnya. Nah, di sini dipersyaratkan Mas Sabta bahwa SPT yang diajukan oleh kawan pajak itu harus berstatus lebih bayar dengan meminta atau memohon untuk dikembalikan atau direstitusi. Kemudian atas SPT LB itu kan diperiksa. Setelah diperiksa kan dikeluarkan produk hukum ya ketetapan berupa SKPKB, SKPKBT, SKPLB atau SKPN. Nah itu. Kemudian DPP-nya kalau ada pengajuan upaya hukumnya selesai, itu ada kelebihan pembayaran, makanya DPP-nya adalah jumlah kelebihan pembayaran pajak maksimal sebesar lebih bayar yang disetujui WP pada saat pemeriksaan, pada saat PAHP. Nah, itu tidak termasuk pembayaran kelebihan pajak yang disebabkan karena pembayaran atas SKPKB atau SKPKBT. Itu nggak termasuk di penghitungan DPP ya Mas Sabta ya. Kemudian tarifnya juga tarif bunga sesuai KMK yang berlaku di tanggal dimulainya penghitungan IB. Nah, jumlah bulannya itu dihitung sejak tanggal penerbitan produk hukum SKPKB, SKPKBT, SKPLB atau SKPN sampai dengan tanggal penerbitan SK keberatan, putusan banding atau putusan PK. Nah, perlu garis bawah di sini Mas Sabta bahwa ada ketentuan terbaru yang mengatur tentang tanggal penerbitan dari putusan hukum berupa putusan banding dan putusan peninjauan kembali. Itu sesuai dengan Undang-Undang HPP yang diatur lebih detail di Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022. Itu baru terbit yang diatur bahwa tanggal penerbitan yang sekarang adalah tanggal putusan banding atau tanggal putusan PK diterima oleh DJP. Di mana di aturan sebelumnya itu diatur bahwa tanggal penerbitan adalah tanggal putusan banding diucapkan oleh Hakim Pengadilan Pajak atau tanggal putusan PK diucapkan oleh Hakim Agung. Oleh Hakim Agung. Saya taunya Hakim Kamu Roda Emas. terpesona ya? Terpesona sama aku. Saya ikutnya tuh Hakim Roda Emas kalau nggak salah ya. Dia Dulu tuh terpesona ada- sampai bengong. terpesona jadi pengen nyanyi saya terpesona. Oh, tadi penjelasannya Bu Ina terkait kriteria yang nomor Empat. kriteria keempat ya Iya, Bu ya. betul. Jadi sepertinya kalau saya ambil mudahnya ya itu wajib pajak tuh kan lebih bayar ya, seharusnya dikembalikan ya Bu Ina Betul. ya. Cuma tertahan nih karena entah itu sengketa atau Nah, pemeriksaan. iya. Nah, itu sengketa ada banding, ada peninjauan kembali, tertahan. Nah, baru pas di peninjauan kembali ini baru ternyata Oh, iya. kawan pajak menang, Betul. akhirnya dikembalikan. Iya. Nah, atas waktu tertahannya ini berarti kawan pajak berhak Berhak. menerima imbalan Iya, bunga betul. ya. Seperti itu ya. Seperti itu. Gitu. Kalau yang kriteria terakhir itu kriteria 5. Yang kelima. Coba perhatikan saya ya. Iya. Jangan bengong Ini ya. aduh, Pesona ya. saya Pesona. melihat Bu Ina dan Bu Astri wah, silau banget nih karena sangat-sangat mencerahkan gitu. Makanya saya terlalu melihatnya wah silau banget Bu Ina. Oke, lanjutkan ya. Ya. Ini kriteria terakhir, kriteria Ya. 5 nih. Kriteria Sama. kelima. Itu imbalan bunga sesuai dengan pasal 27B ayat 3 Undang-Undang KUP. Itu karena kelebihan pembayaran pajak terkait diterbitkannya SK pembetulan, SK pengurangan atau pembatalan SKP atau SK pengurangan atau pembatalan STP yang amarnya mengabulkan sebagian atau seluruhnya permohonan wajib pajak. Permohonan wajib pajak di underline ya, di bold. Jadi imbalan bunga di sini hanya diberikan terhadap SK pembetulan, SK pembatalan atau pengurangan SKP, SK pembatalan atau pengurangan STP yang diterbitkan berdasarkan permohonan wajib pajak. Ya, jadi kalau yang penerbitannya berdasarkan secara jabatan dari DJP itu tidak dapat diberikan imbalan bunga. Ya, itu selain SK pembetulan terkait persetujuan bersama atau MAP dan SK pembatalan SKP sesuai dengan pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP. Lalu DPP-nya seperti apa? DPP-nya sama, yaitu jumlah kelebihan pembayaran pajaknya, tarif bunganya sama sesuai dengan KMK yang berlaku di tanggal dimulainya penghitungan IB, kemudian jumlah bulannya,
dihitung sejak tanggal bayar SKPKB atau SKPKBT atau tanggal terbitnya SKPLB atau SKPN sampai dengan tanggal diterbitkannya SK pembetulan, SK pengurangan atau pembatalan SKP. Nah, lalu untuk yang surat tagihan pajak itu jumlah bulannya dihitung sejak tanggal bayarnya STP sampai dengan tanggal SK pembetulan, SK pengurangan atau pembatalan STP maksimal 24 bulan, di mana bagian bulan dihitung penuh sebanyak 1 bulan. Ya, paham Mas Sabta? Kawan Wah, ini yang berharap paham nih kawan pajak semua ya. Gitu. Semoga ya. Iya, tadi kalau yang saya lihat atau tadi yang digarisbawahi adalah permohonannya. Jadi kalau terkait pembetulan, pengurangan sanksi ataupun semuanya itu merupakan permohonan dari wajib pajak yang Betul. dapat diberikan imbalan Iya. bunga. Kalau secara Jabatan, jabatan tidak. berarti kan karena DJP ya yang ngeh atau Iya, sadar iya. kesalahan tersebut, makanya tidak dapat diberikan Betul. imbalan bunga. Iya. Dan penghitungannya bukan dari ketetapan yang terbit, tapi dari pembayaran ya, betul ya Bu? Pembayaran Ya? ketetapan. Iya, ini berbeda nih sama yang tadi. Ya. Kalau yang tadi Tanggal penerbitan. tanggal penerbitan, sedangkan kalau pembetulan pengurangan itu dari tanggal Tanggal pembayaran. pembayaran. Kalau Betul. memang dibayar, kalau tidak dibayar berarti tidak mendapatkan imbalan bunga. Betul. Wah, ini kalau terkait kriteria-kriteria apa tadi sudah dijelaskan sama Bu Ina dan Bu Astri. Nah, tapi kan tadi itu kan bagaimana atau apa yang diterbitkan imbalan bunga. Nah, kalau sekarang bagaimana? Maksudnya bagaimana penghitungannya? Nah, kalau bagaimana penghitungannya itu berkaitan dengan tadi kalau jumlah bulan sudah dijelaskan ya. Tapi kalau yang dispute atau itu adalah penerapan suku bunganya ya. Dari bunga, dari imbalan bunga tersebut, apalagi sudah terbit dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang HPP, mungkin kawan pajak agak sedikit bingung nih gitu. Ini bagaimana cara penghitungannya atau yang diterapkan? Bisa diterangkan? Nah, ini ke Bu Astri lagi ya. Siap. Soalnya Bu Ina biar kasih napas dulu nih. Dia seneng dipandang-pandangi. Gitu. Ini Bu Astri bisa diterangkan Bu penerapan suku bunganya, silakan Bu. Ya, baik. Untuk suku bunganya, tadi kalau penghitungannya sudah saya terangkan di muka ya. Nah, Ya. sekarang kita diskusi terkait penerapan suku bunganya. Nah, terutama yang terjadi perbedaan-perbedaan ini akibat adanya produk hukum nih Mas Sabta ya. Jadi produk hukum berupa misalnya ketetapan, keputusan dan juga putusan itu kan biasanya nih prosesnya lama ya, bisa memakan tahunan gitu ya. Nah, itu akibatnya nanti kalau wajib pajak melakukan permohonan imbalan bunga, untuk beberapa case itu bunganya bisa berbeda-beda nih. Jadi tidak harus selalu floating ya, seperti saya katakan tadi. Jadi prinsipnya begini, apabila penghitungan bunganya ya, itu mula-mula diatur bahwa sejak terbitnya SKP ya, SKP sampai dengan diterbitkannya ketetapan, keputusan ataupun putusan ya, misalnya putusan banding atau putusan peninjauan kembali gitu ya. Nah, itu kalau misalnya terbitnya dua-duanya sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ya, jadi sebelum 2 November 2020, nah itu diselesaikan dengan PMK 18. Maaf, jika sesudah, dua-duanya sesudah ya, itu diterapkan dengan PMK 18. Jadi keduanya itu terbit sudah 2 November 2020, maka menggunakan suku bunga acuan Menteri Keuangan yang floating gitu ya. Itu kalau dua-duanya sesudah. Nah, kalau dua-duanya baik penerbitan SKP-nya ataupun putusannya terbit sebelum ya, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja atau sebelum 2 November 2020, maka menggunakan PMK 226 ya, atau sebagaimana telah diubah dengan PMK 65 tahun 2018 ya. Ini menggunakan suku bunga yang lama nih, berarti 2% ya. Jadi kalau dua-duanya terbit sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, maka menggunakan 2%. Nah, gimana kalau misalnya penghitungannya itu SKP-nya timbul sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, tapi putusannya diterbitkan sesudah Undang-Undang Cipta Kerja, berarti kan beririsan ya. Nah, itu diatur tersendiri dengan KMK 540 nih. Nanti ada suku bunga tertentu yang menjadi acuan, itu sudah tertentu nih suku bunganya. Jadi mengikuti KMK 540 gitu Mas. Jadi ada tiga kemungkinan suku bunga yang akan terjadi gitu apabila kawan pajak mengajukan imbalan bunga ke kantor pajak gitu. Nah, lalu terkait imbalan bunga ini juga ada yang pasti kawan pajak akan senang sekali nih, karena sekarang ada kepastian hukumnya nih Mas Sabta. Karena dulunya kan imbalan bunga tidak ada jangka waktu
ini ya prosesnya ya. Nah, ini sekarang ditentukan di pasal 111 PMK 18 bahwa jangka waktunya kita harus selesaikan kantor pajak itu 1 bulan sejak permohonan wajib pajak diterima lengkap. Gitu. Wah, ini seneng nih pasti nih kawan pajak ya. Sebelumnya aturannya tidak ada batas waktunya, sekarang dibuat 1 bulan. Ini simpelnya adalah tadi ketiga kriteria ya Bu ya, misalkan dasarnya sebelum UU Ciptaker, putusan yang menyebabkan kelebihan pembayaran sebelum itu pakai 2%, PMK 226 ya. Ya, sedangkan kalau dasar putusannya sebelum dan putusan menyebabkan kelebihan pembayaran setelah itu pakai KMK 540, di mana bisa dilihat tuh, dicari di Google KMK 540. Dan jika dua-duanya setelah berarti pakai PMK 18 tahun 2021 ya. Nah, itu bisa di Google lagi tuh, dicari ya PMK 18 karena di sini waktunya terbatas, kita nggak mungkin membacakan PMK 18 dari awal sampai akhir tuh ya. Gitu. Wah, ini setelah 1 bulan, terus juga kita sudah mendengar bagaimana bunga yang dipakai. Nah, ini saya dengar-dengar ya Bu ya, di dalam peraturan ini misalkan ada kelebihan pembayaran atau imbalan bunga, ada imbalan bunga lalu wajib pajak sebenarnya tidak berhak menerima imbalan bunga tersebut. Nah, itu diapain Bu? Apakah disuruh disetrap atau di JR atau bagaimana Bu kalau yang seperti itu Bu? Nah, baik, ini ada aturan baru juga ya Mas Sabta dan kawan pajak sesuai pasal 102 PMK 18. Jadi dalam hal DJP terlanjur menerbitkan imbalan bunga seharusnya nggak diberikan. Nah, itu ada ruang bagi DJP untuk menerbitkan STP. Ya, itu sesuai dengan nanti menggunakannya ya pasal STP pasal 14 ayat 1 Undang-Undang KUP. Jadi JP bisa menagih kembali dalam hal imbalan bunga itu seharusnya tidak diberikan dan juga belum dibayar kembali oleh wajib pajak, itu kita bisa tagihkan dengan menerbitkan STP pasal 14 ayat 1. Seperti itu. Wah, jadi kawan pajak ini bisa hati-hati juga ya kalau hati-hati memang juga. tidak berhak mendapatkan imbalan bunga yang seperti kriteria seperti tadi atau penerapan bunganya tidak benar yang menyebabkan imbalan bunganya lebih besar dari seharusnya. Nah, itu bisa Direktorat Jenderal Pajak berhak menagihnya melalui STP. Nah, itu adalah pertanyaan terakhir saya, nggak terakhir ya, tapi kadang-kadang banyak tuh kawan pajak yang menanyakan kira-kira ada batas waktunya nggak sih permohonan imbalan bunga itu diajukan gitu? Apakah harus 1 bulannya atau tahun depan boleh atau bagaimana Bu? Sebenarnya permohonan imbalan bunga tuh kawan pajak bisa masukinnya kapan aja sih? Jadi untuk imbalan bunga memang tidak ada daluarsanya ya, jadi bisa mengajukan anytime nih, seneng lagi nih kayaknya. Banyak ini. Anytime, call me. Jadi tidak ada daluarsanya, jadi bisa diajukan kapanpun wajib pajak merasa berhak atas itu gitu. Oh, jadi kapan saja ya, bukan itu cuma. Jadi kawan pajak itu sudah banyak banget tadi negara membuat aturan ya memang demi memberikan kepastian hukum dan keadilan sehingga ada peraturan-peraturan yang berubah dan menguntungkan dari kawan pajak semua ya, seperti tadi permohonan juga tidak ada aturan untuk mengajukannya kapan. Nah, baik. Itu semua tentang penjelasan pemberian imbalan bunga ya kawan pajak. Jadi kalau kawan pajak lagi senggang bisa mendengarkan pembicaraan kita nih, wah ini imbalan bunga, wah ini saya berhak nih imbalan bunga nih gitu. Dan tentunya imbalan bunga ini juga harus tadi Bu Asri juga sudah menjelaskan bahwa permohonan imbalan bunga diterima lengkap. Tadi ada aturannya PMK 226. Terus juga KMK 540, PMK 18. Nah, itu adalah garis besarnya permohonannya seperti apa dan syaratnya seperti apa permohonannya ada dicantumkan di aturan tersebut. Makanya triggernya adalah permohonan imbalan bunga gitu, bukan otomatis wah ini gini nanti nunggu dari DJP enggak, tapi betul triggernya adalah permohonan diterima lengkap. Jadi jangan lupa kalau memang kriterianya masuk, langsung ajukan permohonan imbalan bunga, tapi waktunya kapan saja ya, bisa dilakukan kapan saja sama kawan pajak. Baik, terima kasih banyak Ibu Asri, Ibu Ina atas pencerahannya. Semoga Ibu Ina selalu menjadi penyuluh terbaik
di setiap waktu dan juga tetap semangat dalam menjalani hari ya. Baik. Kami ingatkan kembali untuk kawan pajak, segala bentuk pelayanan dari Direktorat Jenderal Pajak adalah gratis dan bebas biaya. Jadi kalau ada yang menjanjikan ataupun memberikan atau bantu kami untuk tidak memberikan apapun kepada petugas pajak baik dimanapun dia berada gitu. Jadi daripada ngasih ke petugas pajak, mendingan jajanin bakso aja di pojokan. Jadi itu udah dapat banyak tuh ya kan. Gitu. Baik, di akhir kata hari ini kita sudah memberikan pencerahan terkait pemberian imbalan bunga. Harapan kami adalah semoga podcast kali ini memberikan pencerahan ataupun pengetahuan kepada wajib pajak atau kawan pajak semua dimanapun berada. Dan terima kasih atas waktunya, dan kami mohon maaf apabila pada kesempatan kali ini terdapat kesalahan ataupun pengucapan ataupun ada yang garing-garing crunchy bagaimana gitu. Kami mohon maaf, dan akhir kata saya Sabta Kadi Nugraha, Bu Astri Yana dan juga Ibu Agustina mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode 3 podcast lainnya. Pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.